Selamat ya Mat ya, udah nulis buku. Kamu nulis dosa saya kan? Kegiatannya sekarang apa nih, Rahmat? Sekarang lagi jalan-jalan aja sebetulnya. Mata kuliah udah habis, tinggal Oh, masih skripsian. kuliah ya? Iya. Di mana kuliah? Lagi nulis juga di FISIP Unsya, FISIP Unsya. ilmu politik. Ini nih kok bisa kemari nih, ngapain kira-kira nih? Ngapain? Baik, jadi begini, saya mengundang Rahmat Fahlevi Ya. karena Rahmat menulis buku yang berjudul Kampus Undercover. Iya. Iya. Bukan underwater. Nah, saya teringat, apakah buku ini terinspirasi dari buku yang diterbitkan tahun 2003, Jakarta Undercover judulnya. Penulisnya itu Muammar MK. Iya. Bukunya bercerita tentang kehidupan malam dan seks bebas di Jakarta. Apakah buku ini sama kira-kira itu? Kalau misalnya bicara kan undercover, Iya, undercover. bukan menyamar kayak dibahas di podcast sebelumnya, tapi rahasia. Rahasia. Apa yang enggak terungkapkan ke publik gitu. Untuk kata undercover sendiri, kalau boleh saya jujur, iya dari situ, dan beberapa juga buku lain misalnya ada yang udah di take down kayak Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Iya, kemudian Jakarta Undercover. Jadi saya berinisiasi taruh nama Kampus Undercover. Berarti ada inspirasi dari Jakarta Undercover juga ya? Iya. Backstage di balik kampus. Di balik kampus. Ini cerita apa yang di balik kampus nih? Coba dulu, yang sekilasnya dulu. Oke. Yang pertama kali awal niat saya nulis. Kan saya jadi mahasiswa. Waktu itu saya masih semester 4 menuju 5. Jadi saya aktif di kampus, baik di politik kampus, segala macam. Jadi udah tahu lah gimana malang melintangnya di kampus. Oke. Jadi gimana permainan mereka dengan politisi, bahkan demo yang sifatnya dibayar, dikomersialkan. Demo dibayar? Iya, Jadi demo dibayar. belakangan saya ada membaca istilah mahasewa. Pernah dengar? Mahasewa, iya. Jadi ada benarnya mungkin ya? Iya, ada. Iya. Konkret itu. Konkret ya? Bahkan beberapa kawan kami juga menerima itu. Dan dia mengakuinya secara bangga. Ini kapan-kapan saya order nih. Kadang saya perlu demo apa gitu di kampung nanti ya. Demo kepala desa. Demo kepala desa. Oke. Jadi karena Rahmat melihat ada banyak hal-hal rahasia, bukan rahasia, ada hal-hal yang orang luar kampus tidak tahu gitu ya. Jadi Rahmat ingin menuliskannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orang kadang melihat gerakan ini murni tanpa ada intervensi pihak apapun, enggak. Perjuangan mahasiswa itu enggak bebas nilai, enggak murni memperjuangkan hak rakyat. Kadang pun dibayar untuk demo. Oke. Jadi ada segmen-segmen tertentu selain demo yang dibayar, saya juga bahas tentang kayak infiltrasi ideologi transnasional ke kampus. Itu juga saya bahas. Bahkan buku saya kemarin tuh sempat dikritik karena membahas salah satu tokoh yang menurut mereka tuh istilahnya diglorifikasikan, dimuliakan. Siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab. Oh. Oke, nanti kita tarik benang merah. Kali itu Muhammad bin Wahab. Terus Trans internasional itu malah. Taqiyuddin An-Nabhani. Itu juga. Saya dikritik gara-gara itu. Gitu ya. Saya terima. Dan yang kritik itu saya bisa tebak kayak orang-orang dari mana. Oke, jadi kebetulan saya sendiri belum membaca buku itu. Cuma saya melihat judulnya, kan. Karena saya lihat judul, saya teringat langsung buku si Muammar MK itu kan. Iya. Dan saya punya feeling ini kayaknya bukunya menarik nih. Karena udah pakai kata-kata undercover itu kan menarik gitu ya biasanya ya. Ya mudah-mudahan bukunya betul-betul menarik ya. Ada cerita masalah seks juga di situ? Seks bebas mungkin? Tentang seks bebas enggak? Enggak ada ya. Karena subjeknya ini mahasiswa. Bahkan beberapa orang menyarankan, kenapa enggak buka terkait rektorat? Kenapa enggak kritik mereka? Enggak, subjek saya mahasiswa, saya bilang. Gitu. Nah, jadi tentang politik mahasiswa? Iya. Di luar itu enggak? Di luar itu enggak. Waduh, saya enggak. Itulah, saya enggak. Mungkin ada yang kedua nanti ya, Jakarta Undercover 2, Free Sex in Campus gitu enggak? Itu saya enggak tahu, enggak masuk ke dunia itu. Saya ranah sendiri aja. Karena begini, ada dulu saya pernah punya ide bagaimana, saya pernah jadi wartawan sebentar ya. Jadi saya punya ide gini, saya bilang sama kawan saya ini gimana nih kita buat liputan mengenai toilet-toilet di kampus. Ya, kenapa? Ini karena biasa di toilet itu banyak kata-kata indah. Iya, bahkan bernuansa pelecehan. Iya, semua banyak hal kan. Bahaya kan? Masih sekarang di kampus itu? Masih. Waduh. Masih itu.
Bahkan digambar. Iya, Wih, aduh. parah kali. Misalnya jenis kelamin, seharusnya kan ditulis aja laki atau perempuan ya. Ini malah digambar ya. Iya. Waduh. Oke, jadi secara garis besar buku tadi itu tentang apa aja? Selain tentang undercovernya, jadi nggak melulu kritik. Jadi seolah-olah nanti kita dibilang ataupun dicap sebagai intelektual yang nggak terintegrasi. Jadi saya juga menawarkan ide di situ. Jadi di USK sendiri ya, kalau misalnya kita bilang Universitas Syakuala. USK itu grade-nya udah PTNBH. Jadi kan kita malu kalau misalnya trias politika versi mahasiswanya itu belum lengkap. Jadi di situ juga saya tawarkan terkait mahkamah mahasiswa. Itu hal paling penting menurut saya. Mahkamah mahasiswa. Iya, Kerjaannya apa tuh? Itu mengadili apapun yang terkait dengan organisasi mahasiswa ataupun sengketa pemilihan raya, itu perlu. Tapi kan sudah di masa saya itu sudah ada namanya MPM. Masih ada itu MPM? MPM itu senat. Senat. Ya, kalau di Indonesianya MPR. Iya, betul. Itu ada. Kalau eksekutifnya Senat Mahasiswa kan? BEM. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, artinya masih diperlukan lagi mahkamah gitu? Perlu, karena gini, kita nggak dapat mungkiri kalau misalnya di Pemira itu terjadi kecurangan. Bahkan gini, ada satu cerita menarik nih Bang. Gawat nih masih mahasiswa ada curang. Pernah saya duduk sama abang letting saya. Dan kebetulan dia pelaku daripada undercover itu. Nah, jadi pas bukber, buka bareng, dia datang ke saya. Mah, selamat ya Mat ya, udah nulis buku. Kamu nulis dosa saya kan? Saya ketawa aja. Nah, jadi ada beberapa kecurangan dalam pemilihan elektoral mahasiswa, baik itu secara kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi kalau misalnya kualitatif itu bahkan melibatkan rektorat, Pak. Oh, rektorat ikut main? Bahkan ya. Itu Rahmat tuliskan di buku? Iya. Rektorat nggak tersinggung? Ya, rektorat mana saya nggak sebut aktornya. Saya cuma sebut idiomnya. Saya cuma sebut gejalanya. Gitu. Jadi memungkinkan terjadi di universitas manapun. Karena pertarungan Presma itu saya nggak melihat sebagai pertarungan murni ide yang pedagogis. Tapi pertarungan kepentingan eksternal. Arti ini eksternal nyusup ke kampus melalui Presmanya. Presma, oke. Jadi bisa dibilang itu pionnya kepentingan politik luar juga. Kayaknya Bahkan disuplai dana loh Pak. oh gitu ya. Tahun 2021, 2020 juga. Itu sampai disuplai 40 juta untuk Pemira doang. Itu saya kritik. Dari mana tahu Rahmat? Saya tahu dari kawan-kawan yang berafiliasi ke situ. Nah, jadi Mereka cerita itu. iya. Nah, terus terkait elektoral tadi kita balik lagi. Jadi di USK itu ada aturan kalau misalnya surat suara itu nggak boleh di-print di luar USK. Nggak boleh. Di luar USK ini maksudnya di Penerbit di luar penerbit Unsia itu nggak boleh. Oke. Itu melanggar. Jadi dicetak di penerbitan milik Unsia. Iya. Nah, Itu udah ada aturannya gitu ya. ada aturannya. Bahkan ancamannya sampai di DU kalau sempat ketahuan. Nah, jadi ada salah satu oknum yang melakukan bisa dibilang kecurangan via institusi KPR. Logistiknya, dia nyetak suara jam 1 dini hari itu di luar penerbitan Unsia. Dia untuk menggelumbungkan suara gitu. Dengan cara mematikan lampu di fakultas yang bersangkutan gitu. Itu yang saya tulis di Sampai kampus segitunya sekarang ya. Jadi kalau misalnya di kampus saja udah kayak gitu, ya gimana di luarnya? Itu pembibitan awalnya. Oke, kita kembali ke bukunya. Saya udah mulai agak-agak pening nih. Ternyata politik tuh di mana-mana bikin pening juga ya. Iya. Nah, buku ini gimana publikasinya? Sudah berapa laku, sudah berapa banyak cetakan? Cetakannya udah beberapa kali. Ini udah cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Cetakan pertama itu warnanya kuning yang kemarin di sini. Oh, oke. Oke. Nanti Pak Editor dimunculin ya. Yang kedua itu yang warna hitam. Warna hitam. Oke. Yang bedanya apa? Ada edisi revisinya sedikit. Terus testimoninya dari para pakar. Kalau terbitan ketiganya tuh udah full testimoni, bahkan pengantarnya udah berubah sampai ke Prof. Firman Nur. Profesor Firman Nur. Firman Nur dari BRIN. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Dan terus ada juga beberapa pakar nasional lain kayak
Dr. Asrinaldi, Wasistora Harjo Jati, dan beberapa yang lain. Udah. Oke. Tulisan Rahmat ini sudah mulai mengganggu ya, mengganggu orang-orang besar di sana ya. Nah, kalau kemarin terakhir tembus ke Ipunas, itu berkat bantuan Bupati PD Jaya juga. Itu nggak bisa saya anulir. Orang tuh ajuin itu ke Ipunas, dijadiin arsip. Nah, jadi PD Jaya tuh dapat feedbacknya didiriin Perpusnas. Karena Ipunas syaratkan ke kabupaten, kalau misalnya mau diriin pustaka, kemampuan literasi dari kabupaten yang bersangkutan itu harus ada. Oke. Nah, jadi orang nih jadiin buku saya sebagai proposal dan mungkin ada beberapa yang lain. Berarti buku Rahmat dimanfaatin dong gitu. Nah, itulah saya nggak dapat feedback apapun. Enggak lah, emang udah seperti itu orang kita ya. Iya. Berarti Boleh ngopi dulu ya? Iya. Secara komersil buku itu sudah memberikan benefit untuk Rahmat? Secara komersil udah Udah ya. bahkan udah 2 kali lipat. Dua kali lipat. Udah tembus juga ke Gramedia itu Gramedia. yang harus saya sebut. Gak apa-apa. Di sini masih boleh beriklan. Nanti kalau saya cari di toko buku Gramedia ada ya. Iya, ada di Gramet. Nah, proses Rahmat menulis buku itu gimana caranya? Apakah memang betul-betul menyamar, kan sesuai dengan judul, menyamar tak pura-pura jadi tukang sampah atau apa? Atau memang karena Rahmat sudah memang berada di dalam? Sepertinya Rahmat memang sudah berada di dalam gitu ya? Saya bilang di awal tadi, saya udah main di dalam. Saya bahkan sebagai tim sesnya. Jadi tahu gimana geliatnya. Jadi pas awal corona, itu saya tulis langsung. Jadi kayak siapa namanya penulis buku sejarah filsafat barat itu? Aduh lupa saya. Bertrand Russell. Ya, betul Rasul. Dia nulis buku itu 1000 halaman tanpa daftar isi. Tanpa daftar pustaka maksudnya. Nah, jadi saya nulis itu juga langsung tuh, nulis. Karena berdasarkan pengalaman, by experience. 3 bulan kelar. Ini seperti gaya seorang antropolog menulis ya. Apa bisa dibilang monograf atau apalah namanya. Ya. Jadi apa yang Rahmat lihat, Rahmat rasakan, Rahmat dengar, itu Rahmat tulis gitu ya. Ya, dan saya menawarkan ide-ide terbaru juga. Bahkan sampai ke bagaimana menjerat si tersangkanya lewat peradilan mahasiswanya. Bahkan jika si mahasiswa melakukan kesalahan, katakanlah korupsi, di tahun pertama misalnya, untuk tahun selanjutnya hak politiknya dicabut. Jadi wewenang Mahkamah Mahasiswa itu sebatas administrasi, nggak boleh DO, itu wewenang universitas gitu. Jadi harus ada pembatasan wewenang antara Mahkamah Mahasiswa sama rektorat. Itu komplit saya bahas. Di bagian terakhirnya itu. Ya, jadi saya yang paling getol untuk menyuarakan pendirian Mahkamah Mahasiswa itu. Bagi saya sangat penting. Oke, dalam proses menulis buku ini, apakah Rahmat mungkin pertama tadi dari hal-hal sehari-hari yang Rahmat dengar kan, Rahmat rasakan. Apa juga Rahmat ada mewawancarai khusus mereka gitu? Kalau yang saya wawancarai Ada. Ada beberapa. Bahkan mereka mengakui kesalahannya, iya. Tapi mereka berdalilkan nggak ada. Idealisme ini nggak selamanya benar katanya. Kita harus oportunis untuk mencapai tujuan, ya gitu-gitu aja dalil mereka. Nah, jadi mereka menganggap itu sebagai sebuah kelumrahan. Tapi saya nggak. Itu pembibitan awal. Tapi Rahmat kan sudah di dalam. Iya. Artinya Rahmat pemain juga nggak? Bukan dalam artian ikut untuk kegiatan koruptif itu. Oh, bukan ya. Saya baru dalam effort mendapatkan kekuasaan. Artinya saya masih berjuang di tahap kampanyenya. Nah, jadi saya belum masuk ke sistem. Sekarang saya baru masuk ke sistem. Oh, sekarang? Ya, saya Menko Polhukam di BEM USK. Oke. Itu kok di masa saya dulu semacam ketua departemen ya? Ya, departemen. Jadi tiap-tiap universitas konotasinya beda-beda. Ada departemen, ada kementerian. Bahkan hualnya disebut Menteri Luar Negeri, kan elit. Oke. Berarti itu isinya tentang politik mahasiswa aja. Ada yang lain misalnya tentang tadi ideologi transnasional itu. Ideologi transnasional itu. Itu juga bagaimana? Saya jelaskan. Bahkan saya dikritik karena bab 8 itu sebetulnya. Apa itu ditulis di bab 8? Jadi ada beberapa golongan kayak ini yang udah terlegalkan untuk kita sebut ya, kayak HTI misalnya. Wahabi. Nah, itu juga saya sebut di buku itu. Gimana ciri-cirinya. Bahkan dibilang saya mendistorsi sejarah. Saya untuk menulis ini referensinya kuat. Bahkan dari orang NU tuh.
dari daerah-daerah terkenal di Aceh. Saya datangin daerahnya. Saya konsultasi, ini udah benar katanya. Silakan untuk dipublikasi. Nah, jadi orang yang mengkritik ini menganggap naskahnya inferior, segala macam, nggak otentik, pembohongan, itulah segala macam. Jadi saya nggak terlalu gubris. Kalau misalnya mau diskusi, mau kritik, ayo kita diskusi. Saya Sudah siap pernah dibuat terbuka. forumnya tuh, forum diskusi untuk membedah buku kampus undercover ini? Belum. Belum. Oke, nanti kita buat ya. Yuk, pasti itu. Jadi mungkin di awal bulan sampai akhir bulan ini itu akan intens saya publikasi. Kalau perlu dibuat sejenis bedah buku lah. Seperti itu ya. Nah, apa tadi istilah Rahmat, ideologi transnasional ya, artinya ideologi yang mencapai ke berbagai yang melampaui batas-batas negara, batas-batas negara, batas-batas bangsa yang mungkin asalnya dulu di Timur Tengah, sekarang sudah masuk ke Indonesia dan diadopsi oleh banyak politisi-politisi mahasiswa itu kan, mereka terafiliasi dengan situ ya. Nah, mereka kritik mereka itu dalam bentuk apa tuh? Apakah dia langsung di WA Rahmat, ataukah Rahmat diajak berdebat, atau bagaimana? Kadang-kadang kan mahasiswa itu kan suka emosi. Gimana? Atau dijegat tengah jalan? Nggak se-ekstrim itu juga. Tapi gitu ya? Kalau misalnya kritiknya dalam bentuk secara nggak langsung, bukan lewat saya. Kalau lewat saya langsung saya tanggapin. Jadi memang kalau misalnya kita berharap nggak dikritik itu nggak mungkin. Nggak mungkin, zaman sekarang bebas. Jadi, ya. Orang paling baik pun ada haters ya. Karena menurut saya kenapa harus diungkapkan ideologi transnasional ini bahaya. Bahkan berpotensi untuk mengikis integrasi negara kita. Sangat nasionalis Rahmat nih sepertinya. Saya bicara di apa yang idealnya aja. Nah, jadi kayak misalnya saya mengutip dari Kiai Said Akil Siraj. Dia memaparkan tentang ideologinya Hasan al-Banna. Jadi Hasan Muslim Ikhwanul Muslimin, ya disebut mereknya. Jadi Hasan al-Banna itu kan menulis buku namanya Ma'alim fi at-Tariq. Dalam buku itu dipaparkan bahwa kalau misalnya jahiliyah versi Hasan al-Banna itu berbeda dengan terminologi kita. Kalau misalnya kita menjabarkan apa itu jahiliyah, itu tindakan-tindakan yang immoral, kayak pemerkosaan, kebodohan, segala macam. Tapi kalau Hasan al-Banna, dia menerjemahkan yang bukan ideologi Islam, secara struktural, terkhususnya politik, itu kafir, togut, bisa diserang. Makanya beberapa gerakan itu melegitimasi itu sebagai bentuk tindakan amoral, bom gereja, penolakan terhadap Pancasila. Jadi ideologi sejenis ini yang berbahaya. Itu terjadi di kampus. Cukup mudah untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah, jadi orientasi keagamaannya udah berbeda. Nah, jadi gitu. Orang tuh kadang buat kajian, bahas itu. Bilang, Rahmat ada menyusup di kajian-kajian itu? Saya suruh mata-mata saya. Jadi kalau misalnya kita kan secara akidah nih pakai Imam Asy'ari, orang tuh Ibnu Taimiyah. Saya suruh susupin, ajaran ini buat adik-adik. Di Indonesia itu ada. Dan itu yang Rahmat tulis di buku? Ya, bahkan saya dikejar-kejar oleh ustadznya. Kenapa dia bilang saya Wahabi gitu. Tapi begini ya, kelompok-kelompok tersebut kalau udah dilabelkan Wahabi, jadi takut mereka ya? Iya, kenapa saya Wahabi? Apa Wahabi itu? Jadi Wahabi versi mereka pun lain-lain. Ya, jadi kita merujuk ke abangnya si pendiri Wahabi ini. Jadi Wahabi ini kan bukan dari si Muhammad bin Abdul Wahab, dari abangnya. Itu nggak usah disebut kan, pening saya itu. Ya, karena ya sepertinya buku yang Rahmat tulis ini berat ya? Enggak terlalu. Lebih berat yang kedua. Enggak berat gitu ya? Itu cuma beberapa on. Gini, kenapa nggak nulis novel aja lah? Mahasiswa itu kan biasa nulis novel, hal-hal yang romantis, ya kan? Kisah-kisah inspiratif, bagaimana menyelesaikan kuliah. kayak di medsos, cewek cantik, gadis cantik ini anak tukang becak selesai, gitu kan lebih ringan. Iya. Saya nggak gitu aja, mungkin abis ini nulisin gitu-gitu aja. Bahkan saya nggak pernah baca novel. Nggak pernah baca novel? Orang nggak percaya kalau misalnya saya bilang saya nggak pernah baca novel. Saya bacanya buku teori gitu. Bahkan
cenderung yang kayak punya Noam Chomsky. Wah, Chomsky ya. Nah, kan dia profesor linguistik, tapi dia ceritain gimana dosa-dosa Amerika di Timur Tengah. Gimana cara Amerika menjadikan negara-negara lain sebagai sapi perahnya, kayak Irak misalnya. Jadi saya suka baca yang gituan. Dan itu secara garis besar buku kedua saya itu. Secara garis besar nanti buku keduanya Kolonialisasi AS itu di berbagai belahan dunia. Waduh. Sayang Amerika tuh dong dikata-katain terus. Padahal kan Amerika kan banyak bantu kita ini. Amerikanya baik, elitnya yang jahat. Jadi bukunya ini berapa halaman, berapa bab? Mungkin pendengar pingin tahu nih kira-kira nih. Karena kan dari tadi saya bilang berat. Jadi penontonnya dari lihat, waduh ini berat. Tadi padahal mau beli. Karena dibilang berat gak jadi beli. Bukunya 9 bab. 9 bab. 9 bab. Halamannya 246. 246. Ya. Masih ingat topik-topiknya apa tuh? Ingat, bab 1, 2 tuh. Bab 1 tuh kan pengenalannya, kampus, jajaran kampus, strukturalnya segala macam. Bab keduanya itu tentang demo. Enggak terlalu eksplisit. Baru 1, 2, 3-nya aja. Jadi di bab 3, 4 itu baru membahas apa itu demo segala macam. Gimana prototype ataupun ciri-ciri seorang pemimpin ataupun ketua BEM yang idealis itu kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Bahkan di bab 4 itu saya tawarkan mahkamah mahasiswa di situ. Jadi di bab 5 baru penunggangan mahasiswa oleh aktor-aktor tertentu. 6, 7, 8, 9 hampir-hampir relatif sama juga. Sama mungkin pengembangannya gitu ya. Iya, pengembangannya. Bab 8 itu yang paling panas karena saya kritik ideologi transnasional tadi itu. Oke, gitu ya. Iya. Jadi kan orang-orang ini hidup dengan cara kultural yang berbeda. Timur Tengah beda, Eropa beda. Jadi memaksakan ideologi transnasional terhadap sebuah negara itu kesombongan dalam intelektual menurut saya. Rahmat gitu ya. Karena kan kita punya kebudayaan berbeda ya. Iya. Dan saya juga berpikir begini, seperti tokoh-tokoh tadi yang Rahmat sebutkan, siapa tadi itu Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, mereka kan hidup di daerah yang jauh berbeda dengan kita, di masa yang juga jauh berbeda dengan kita kan. Mungkin ketika mereka mengeluarkan pendapat mereka itu, mereka hidup di masa kolonial, kayak Palestina itu kan dijajah sama Barat kan, dengan penjajahan yang sifatnya mungkin keras gitu ya kan. Jadi dia mengeluarkan fatwa-fatwa juga keras, kan sesuai zamannya kan. Iya, sesuai kondisinya. Bahkan dalam politik pun begitu. Kayak misalnya Machiavelli. Machiavelli itu hidup di era penuh dengan konspirasi, pembunuhan, agitasi. Jadi kalau misalnya kita terapkan di era kontemporer ini kan nggak relate lagi. Nggak kompatibel. Nah jadi di zaman itu kompatibel. Di zaman itu. Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa survive mungkin ya. Bahkan Hegel mengatakan itu. Filsafat itu berdasarkan zaman gitu. Iya. Nah situ yang banyak dilupakan orang-orang kita ya. Orang nggak paham segmentasinya. Jadi apa yang dia dengar, dia tahu pinginnya di aplikasi terus zaman sekarang ya. Nah, ibaratnya misalnya ada produk Aqua tahun 80, kita minum sekarang kan mati kita. Iya, betul. Walaupun sesama Aqua nih ceritanya. Nah, buku itu berarti secara garis besar tentang politik ya, politik mahasiswa. Politik mahasiswa. Nah, saya salah paham berarti. Saya pikir ada kehidupan bebas. Enggak sevulgar itu juga. Kehidupan sehari-hari gitu. Karena saya merujuknya ke buku Muammar MK itu ya. Salah rujukan berarti ya. Aduh. Tapi bagus juga karena saya belum membaca kan. Jadi pikiran saya masih netral untuk buku itu kan. Saya yang belum tahu apa-apa. Ya. Bukan penyamaran ya. Bukan penyamaran, tapi ya dari segi judul sangat eye-catching ya. Kampus Undercover. Dari segi judul sangat eye-catching. Mungkin dari segi substansi ternyata tidak seperti asumsi saya kan. Karena lebih banyak politik. Nah, lagi-lagi memang asumsi saya orang Aceh gila politik terbukti. Di tingkat mahasiswa juga sudah gila-gilaan politiknya ya. Iya, baru tingkat mahasiswa udah segitunya. Bahkan gini, apapun yang terjadi di realitas politik itu, di kampus pun juga terjadi hal yang sama. Saat kampanye, orang tuh membiayai tim sesnya, nyogok sana sini segala macam, lobby sana sini, itu terjadi di politik kampus. Jadi orang tuh keluarin puluhan juta untuk sekali main. Nah jadi di akhir sebelum turun itu orang tuh akan korupsi. Makanya LPJ itu sangat penting. Seperti itu ya.
Ya, luar biasa bahaya. Bahkan puluhan juta orang tuh korupsi. Kita perlu disclaimer nggak nih? Ada yang penonton mengira di semua kampus atau memang di semua kampus jangan-jangan? Makanya saya bilang saya nggak menyebut aktornya, nggak menyebut lembaganya. Tapi gejala ini terjadi. Karena apa? Andai si mahasiswa A, B, C, D ini melakukan korupsi di kampus. Andai ada mahkamah mahasiswa dengan seperangkat undang-undangnya melegitimasi bahwa tindakan ini korupsi. Jadi mahkamah mahasiswa ini orang yang membuat produk hukum. Jadi kalau misalnya dia menetapkan itu korupsi, saya bisa aja ambil itu sebagai referensi. Karena ketiadaan mahkamah mahasiswa ini, saya nggak bisa menyebut nama aktornya. Terkadang beberapa media menyebut Anas Urbaningrum korupsi, Setia Novanto korupsi. Karena apa? Diputuskan oleh proses peradilan. Jadi di kampus belum ada itu. Belum ada. Kita tidak berhak menyebutnya. Iya. Tidak, kalau dalam ilmu hukum itu kan ada yang namanya terduga, tersangka, naik terdakwa, terus terpidana. Tapi karena di kampus belum ada institusi hukumnya, kayak tadi mahkamah itu ya nggak bisa kita sebut ya. Umum aja gitu ya. Secara umum aja. Tapi itu terjadi. Itu terjadi ya. Dan mahasiswa sekarang kalau dari pengamatan Rahmat itu afiliasinya banyak ke partai mana? Saya sebut mereknya nih. Sebut aja. Toh Rahmat tadi udah cukup berani menyebutkan banyak hal dalam buku, kenapa sekarang jadi? Kalau misalnya, kan umum nih kita nih. Ya, kalau misalnya saya lihat gini terus. Mahasiswa yang dimasuk ini tokoh-tokoh mahasiswa lah ya. Kalau mahasiswa keseluruhan mungkin kita harus survei ya. Kalau misalnya afiliasi ke partai, menurut pengamatan saya, yang paling masif itu ke Nasdem. Sekarang? Yes. Oh, bukan PKS lagi? PKS itu orang-orang yang saleh gitu. Jadi ini nasionalis. Jadi yang saya lihat aksennya di media itu yang paling kuat sekali Nasdem. Menurut saya. Disusul Demokrat. Nasdem, Demokrat, terus? Ya, menurut saya dua itu. PKS? PKS itu tidak terlalu kelihatan menurut saya. Tidak kelihatan? Ya. Bukan berarti tidak ada kan? Iya, tapi kalau misalnya Nasdem nih, Liga Mahasiswanya, itu cukup masif menurut saya. Cara mobilisir massa, cara orang tuh mengatakan kepentingannya di sosmed, itu cukup bagus menurut saya. Tapi secara teoritis ini bagus. Ini bukan hal yang undercover. Emang itu sesuatu hal yang harus ada. Underbu partai itu. Jadi kalau misalnya dalam teori-teori politik, pemilih itu kan ada banyak. Ada undecided voters, swing voters, core vote model. Jadi dengan adanya underbu partai ini, tiga segmentasi tadi bisa direbut. Nah gitu. Jadi para pemilih merasa, wah partai hadir nih untuk saya gitu. Jadi nggak pragmatis partai. Habis pemilih, habis pilkada ataupun pemilu, ditinggal pemilihnya. Jadi dengan adanya fenomena underbu ini cukup bagus menurut saya. Kalau PDIP sendiri di kampus di Aceh ada penggemarnya atau? Ada tapi bersifat sembunyi-sembunyi. Ya. Karena gini, mindset kita orang Aceh terhadap PDI ini nggak baik gitu. Bahkan bisa kita lihat di DPRA ada berapa kursi mereka. Nah dulu kan kalau PKS kan sering masuk kampus melalui underbow-nya lah kan, kayak kami masih ada? Kami masih. Terus mereka juga masuk melalui kegiatan-kegiatan LDK. Itu masih ada? Masih ada. Jadi yang perlu dipertanyakan kepada orang LDK itu kemana arahnya mereka? Kan sekarang udah terjadi dualisme itu. Ada Gelora, PKS. Gitu. Jadi quo vadis orang LDK gitu. Iya. Kan udah terpecah dua. Jadi mau bloknya Fahri Hamzah atau siapa ketua baru PKS? Ahmad Saroni ya? Bukan. Ahmad Syeku. Sorry, salah. Hampir sama. Iya. Ahmad Syeku ya. Oke, jadi seperti itulah sekarang dunia kampus ya. Keras ya. Kalau politiknya ya. Saya mengapresiasi kalian derbu partai itu. Tapi jangan masuk ke kampus. Sekarang ada undang-undang terkait itu. Maksudnya underbu partai, Rahmat mengapresiasi tapi jangan masuk ke partai. Kan memangnya kan sudah ada. Jangan masuk ke kampus.
untuk berkampanye. Itu diskusi yang lagi kami intenskan. Oh ya, saya ada mendengar bahwa ini ada wacana untuk memperbolehkan kampanye partai di kampus ya. Ya, Oh ini yang mau ditentang oleh Rahmat. Ya, bahkan beberapa kawan-kawan. Orang ini mengajukan keberatanannya. Nah, jadi ada eksepsi kalau nggak salah saya. Ada pengecualian itu nggak boleh bawa embel-embel partai, nggak boleh bawa bendera, itu nggak boleh. Itu. Jadi kalau sekedar kampanye diuji gagasan silahkan. Jadi kami nggak akan secara terang-terangan juga mengatakan nggak setuju. Kami kaji dulu. Itu perlu, menarik itu soalnya. Ya sih, secara praktik itu akan sulit ya. Iya. Artinya kita mengatakan kampanye tidak boleh, tapi debat gagasan boleh. Cuma kan dalam prakteknya nanti namanya orang berdebat, kan macam-macam keluar dari mulutnya itu ya. Iya. Akhirnya mirip-mirip kampanye juga mungkin ya gitu ya. Tapi ya bolehlah, itu sebuah langkah maju ya. Artinya kita move on nih kan, jangan gitu-gitu terus ya. Mungkin ini reformasi daripada sistem kampanye di Indonesia. Kalau misalnya di luar kayak Shinzo Abe yang baru meninggal kemarin, dia kampanyenya face to face, nggak melulu pakai bendera, nggak melulu pakai baliho gitu. Tapi dia ditembak gimana? Ditembak. Itu masalah Di internalnya. Indonesia seperti itu, kampanye face to face, Ditembak. kurang ajar ya, ini dipukul lah, aduh, kan repot ya. Tapi bolehlah sebagai ide. Memang kita butuh ini ide-ide baru ya untuk menyegarkan, jangan itu saja kan. Oke. Ke depan gimana nih? Tadi buku apa? Lagi? Mencari Tuhan-Tuhan peradaban. Mencari Tuhan-Tuhan peradaban. Belum dicetak ya? Belum. Belum draftnya pun mungkin belum siap ya? Hampir siap. Hampir siap. Dari proses pelengkapan referensinya sekarang. Referensinya dari Tamim Amsari, yang dari Puncak Baghdad, terus ada Noam Chomsky itu pasti, beberapa buku-buku politik global, bahkan bukunya Imam Ghazali jadi referensi. Oke. Nah, kenapa Rahmat menggeluti dunia nulis-menulis ini? Apa sejarahnya nih? Jadi saya suka baca, Pak. Saya suka baca juga, tapi saya nggak pernah nulis nih. Nah, jadi dalam kurun waktu dari masa corona sampai sekarang, saya intens sekali membaca. Oh, dari masa corona mulai membacanya? Ya, Bukan dari kecil? intens sekali, bukan. Oh, jadi berarti Baru dapat orientasinya. Kemana? oke. Ke politik, Berarti sosiologi, ini, atau apa kali? ini hal yang baru nih, ternyata hobi itu nggak mesti dimulai dari kecil ya, dari tua juga bisa. Enggak, saya nggak percaya quote-quote yang bilang itu menulis apa, saya lupa juga substansinya itu. Mau kapanpun asal kita mau, tetap akan bisa. Asal kita mau. Asal kita mau Cuma dan kebanyakan intens, kita asal kita tidak mau nih. Tahu mau mampu. Nah, bisa jadi motivator juga nanti kapan. Nggak suka. Oke, jadi dari tahun 2020 keadaan situasi corona mungkin ya membuat Rahmat punya banyak waktu luang seperti itu ya. Ya, Punya waktu luang terus membaca, membaca. Jadi terinspirasi, terinspirasi. bikin buku. Nah, bahkan buku kedua ini gara-gara membaca juga. Misalnya ada penyebaran ide-ide bahwa Islam ini mundur gara-gara menolak filsafat. Itu saya bantah. Saya nggak setuju dengan itu. Tidak setuju karena filsafatnya atau tidak setuju karena mundurnya? Nggak setuju mundur gara-gara menolak filsafat. Berarti Bagi gara-gara saya, lain. ya, bagi saya ada signifikan prediktor yang lain. Bagaimana kalau misalnya kita katakan ada perang yang diciptakan AS di Timur Tengah, Aduh, Amerika lagi. David and Amphera, segala macam. Nah, jadi kita mau menganalisis kayak gimana sih dampak perang itu terhadap perekonomian. Jadi yang menjadi indikator utama kemajuan sekarang itu apa? Karena era Abbasiyah Islam itu cukup mengerikan. Ilmu pengetahuannya Cukup hebat maksudnya. gemilang sekali. Gemilang ya. Era Andalusia, bahkan saat Andalusia sekarang masa itu lagi hebat-hebatnya, raja-raja Eropa tuh nggak tahu apa-apa. Itu berapa ratus tahun yang lalu tuh? Berapa ya? 1000-an tahun yang lalu kali ya. Nah, itulah maksud saya bilang itu udah lama. Lama kali. Nah, Jadi sekarang kan Tuhan belum, ini ya. adil. Ini buktinya Tuhan adil. Tuhan itu memberikan kesejahteraan enggak cuma buat Islam aja, enggak. Digilir ya. Iya. Mungkin jatah kita untuk maju lagi sekitar 200 atau 300 tahun lagi ya. Itu pun pasca terbitnya buku kedua dari Rahmat. Ngeri juga. Aduh, ngopi dulu lah. Nah, buku Rahmat ini ada dibaca sama orang tua? Orang tua Rahmat pernah membaca buku Rahmat sendiri? Atau jangan-jangan nggak tahu Rahmat nulis buku? Dibaca. Dibaca? Ayah pun tahu. Bahkan ada keinginan ayah.
ini kamu baru saya akui hebat kalau misalnya tembus nasional. Dan sayangnya semenjak tembus nasional beliau nggak sempat lihat. Beliau almarhum. Ya. Tapi Jadi apa yang beliau sudah tercapai ya. apa yang beliau katakan alhamdulillah sekarang terwujud. Ada kritik atau saran dari almarhum? Nggak ada. Nggak ada. Artinya sebagai seorang ayah dia mendukung gitu ya. Ya, bahkan di tiap sesi itu kadang pas duduk nyantai-nyantai ditanya nulis apa aja di buku kan. So, saya paparin gitu tap segala macam. Oh iya. Bagus katanya. Bahkan supportnya tuh tinggi sampai biayain dari editor, penerbitan, dikasih cash uangnya. Waktu itu saya nggak ada uang. Ya, Nah, jadi mahasiswa mana ada uang. ya ada loh mahasiswa yang banyak uang. Oh ada ya? Yang politisi tadi ya, yang dibayar demonya. demo ya. Kasihan mahasiswa yang udah capek-capek di mobile, orang tuh nggak tahu apa-apa, cuma buat Insta story. Elit-elitnya masuk ke rekeningnya puluhan juta. Kalau ibu sendiri gimana tanggapannya untuk buku Rahmat? Ngedukung. Tahu ibu Rahmat? Tahu, tapi nggak terlalu concern ke situ. Iya. Ayah yang Konsennya. ya Bangga dia anaknya nulis buku politik pula lagi ya. Ada adik-adik, kakak, abang? adik ada satu di Unsyah juga. Di Menulis juga FKIP. Dia enggak. Belum Mungkin. Ya. Oke. Baik. Menarik lah nih bincang-bincang bersama Rahmat Fahlevi ya. Iya. Rahmat Fahlevi pakai T. Pakai T. Nah, jadi bukunya Kampus Undercover. Ya. Silahkan kalau mau dibaca dicari di toko buku Gramedia ya. Gramedia. Di Shopee pun ada. Shopee juga ada ya. Shopee, Tokopedia. Berapa harganya tuh? Kalau di Gramet itu yang mahal, itu 100.000. Kalau ke saya langsung murah, 70.000. Oke, nggak apa-apa lah kita jualan di sini ya. Baik, Rahmat, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses dengan buku keduanya ya. Kita tunggu ngobrol-ngobrol nanti lah. Iya. Ke depan mungkin tentang transnasional kita bahas di sini. Itu seru. Ya, oke. Terima kasih rekan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kepada cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan.